Halo semuanya, kembali lagi dengan saya dan selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya membangun kedekatan dengan audiens. Ini adalah step yang keempat, namanya adalah engage. Ya, di sini yang poin pertama dikatakan sharing dulu baru selling. Ya, contohnya seperti apa sih? Misalnya, step 1 saya udah buat kolamnya. Step 2 dan step 3 misalnya saya udah buat lead magnetnya, saya udah bikin orang opt-in ya. Saya udah buat orang misalnya contoh yang free ebook, orang udah download nih free ebook saya yang di Biro Speakers. Orang udah baca. Walaupun saya belum jualan apa-apa, saya tetap aja edukasi mereka via email marketingnya. Saya mungkin broadcast selama seminggu sekali, seminggu 2 kali. Saya terus konten, saya bangun hubungan sama mereka. Ya, orang-orang itu juga yang sudah opt-in, saya pastikan mereka juga kalau bisa follow Instagram saya, supaya saya bisa bangun hubungan. Ya, sampai nanti hubungannya udah tercipta, kita baru bisa yang namanya jualan. Nanti ya, tunggu jualannya jangan buru-buru. Bisa nggak sih jualan di awal? Bisa aja, tapi biasanya pembelinya akan lebih sedikit dibandingkan kita bangun hubungan dulu. Ya. Lalu misalnya contohnya lagi, misalnya lead magnetnya free webinar ya. Free webinar, misalnya kan itu kan saya langsung jualan ya. Saya ngajak di webinar, lalu saya jualan. Terus kan ada orang-orang yang nggak beli ya. Misalnya yang ikut webinarnya ada 500 orang, yang beli cuma 100. 400 orang lagi ini kan database. Nah, orang ini kita terus edukasi. Lewat apa? Lewat email, ya kita berikan edukasi mengenai program kita, mengenai niche-nya kita, mengenai solusi yang bisa kita tawarkan. Kita bisa kasih email-email marketing ke dia. Ya, nanti saya akan praktekkan di ChatGPT gimana cara kita buat emailnya. Ini sangat simple sekali menggunakan AI ya. Jadi kita harus sharing dulu baru yang selling. Jadi di step 4 ini kita perlu engage. Sebenarnya di webinar itu juga kita udah engage, ya. Itu engage-nya udah lebih next level lah dibanding cuma kirim kata-kata aja. Karena webinar kita bisa ngobrol secara langsung. Itu sebenarnya kita udah sharing dulu baru di akhir selling. Seperti itu ya. Kita bisa lakukan juga cara-cara lainnya. Ya. Lalu kita harus perlu bangun kedekatan dan trust seperti yang tadi dijelaskan. Gimana cara bangun kedekatan? Yaitu lewat email marketing, lewat webinar, lewat misalnya kita bikin konten terus, rutin memberikan edukasi, berikan solusi dari setiap masalah mereka. Jadi wajib untuk terus di-maintain. Ya, walaupun mereka nggak beli dan lain-lain, tetap mereka adalah database kita yang suatu hari adalah potensial menjadi customer. Jadi jangan lupa untuk terus maintain ya, tetap berikan email marketingnya seperti apa, dan terus mengedukasi lewat konten juga. Kalau misalnya grup WhatsApp juga bisa grup WhatsApp-nya di-maintain, di-broadcast mungkin 2 minggu sekali, ya, atau grup Telegram juga bisa di-broadcast. Yang penting kita harus terus in touch sama mereka. Jangan sampai mereka lupa sama kita. Jangan sampai mereka kita udah opt-in ke database kita, tapi kita nggak pernah maintain. Itu yang salah. Itu yang step keempat ya, engage ya. Baru di step kelima, kita perlu yang namanya membuat offer-offernya. Ya, jadi nih kayak kemarin lead magnet dulu dari free, baru nanti selanjutnya kita bisa jualan yang dari yang tripwire offer tuh yang puluhan ribu, yang murah dulu misalnya jualan yang 99.000 dulu ebook gitu misalnya ya. Atau core offernya mungkin yang ratusan ribu, atau profit maximizer-nya yang jutaan. Ini sebenarnya panduan aja. Tapi kira-kira ini yang bisa dilakukan dari value ladder yang pernah saya jelaskan di webinar. Seperti itu ya. Contohnya kalau di Free Speakers ini yang saya lakukan ya. Jadi saya dari ebook dulu, kasih free ebook, lalu saya akhirnya jualan online course harga 300 ribuan gitu ya. Dari online course itu nanti saya jualin lagi grup coaching, jual lagi one on one coaching ya. Jadi intinya dari mana? Dari lead magnet dulu. Dari kumpulin database dulu. Jadi tawarin produk kamu dari yang paling murah. Tujuannya apa? Untuk bangun kepercayaan. Kalau kita langsung jual yang mahal, biasanya sulit. Kecuali kamu di Instagram mungkin udah sangat sering membangun kedekatan dengan audiensnya. Tapi kalau misalnya belum, susah untuk jual produk yang mahal. Ya, jadi jangan fokus sama keuntungan aja, tapi fokus juga untuk membantu mereka. Ya, seperti yang saya kasih tahu di webinar ya. Jangan fokusnya untuk kita jualin apa nih, tapi solusi apa yang bisa kita kasih ke mereka. Seperti itu. So, ini yang perlu kita lakukan untuk membangun kedekatan dengan audiens. Teman-teman bisa praktekkan, dan setelah ini saya akan praktekkan juga caranya di ChatGPT seperti apa.